Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah seorang hamba itu bersyukur melainkan Allah akan tambahkan nikmatnya, Allah akan jadikan semuanya menjadi berpahala. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita yang syafaatnya senantiasa kita nantikan, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut sunnah-sunnahnya. Semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kebahagiaan saya sendiri terutama karena bisa mengkaji kembali kitab yang sangat terkenal dan fenomenal, yaitu kitab Bulughul Maram. Namun alangkah baiknya sebelum kita membahas kitabnya, maka sunnah para ulama senantiasa membahas biografinya dulu, agar kita lebih kenal, kita lebih dekat, sehingga seakan-akan kita betul-betul belajar di hadapan penulis atau penyusun dari kitab tersebut. Kemudian juga agar kita bisa ikut mendoakan, ya, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi, ya, fid dunya wal akhirah, agar ilmunya juga bisa bermanfaat, bukan hanya sekedar kita dengar kemudian sudah kita lupa. Namun dengan harapan kita ikut mendoakan penulis karena kerja kerasnya, karena pengorbanannya untuk mengajarkan ilmu-ilmu Islam ini, maka kita kenali. Baik, langsung saja. Kitab ini ditulis atau dikarang, ya, disusun oleh seorang ulama yang mendapat gelar Al-Allamah Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Allamah ini artinya ulama yang besar, ya, jadi diakui gelar ini diberikan oleh para ulama ketika itu. Jadi bukan dia menyematkan gelarnya keinginan sendiri, namun betul-betul disematkan oleh ulama pada masa itu, karena keilmuannya diakui dan betul-betul melebihi ulama-ulama di zamannya. Nama aslinya adalah Ali, ya, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar Al-Kinani. Maka ketika ada kisah, terutama di beberapa buku, terutama buku sekolah ini, banyak yang menisbatkan kisah tentang seorang anak yang dulunya mungkin kurang cerdas, kemudian sampai di DO dari sekolahnya, pergi ke suatu gua, kemudian melihat percikan air, tetesan air yang mampu melubangi batu yang besar. Itu merupakan kisah yang seharusnya tidak ada riwayat yang betul-betul dinisbatkan ke beliau, karena di dalam kitab-kitab
turath tidak ada satupun yang menyebutkan tentang itu. Namun itu merupakan cocokologi dari ya orang-orang yang mengatakan ya Ibnu Hajar adalah artinya anak batu. Karena Ibnu anak, Hajar batu. Namun sebetulnya Ibnu Hajar ini dinisbatkan Hajar adalah nama kakeknya yang termasuk ulama yang besar. Dalam kitab Syadharatul Dzahab disebutkan ya sab'atun ala ma qabla ila jaddin min ajdadihi. Sesungguhnya Hajar ini dinisbatkan dari ketujuh ya kakek keturunannya yang buyutnya yang ketujuh, kana mulaziman bisumti, sama-sama pendiam namun orangnya cerdas dan alim dan ahli agama. Maka nama aslinya tadi Ali ya, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar Al-Kinani ya. Kemudian beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Berarti kurang lebih beliau lahir pada abad ke-8 Hijriah. Dan beliau termasuk ulama besar Syafi'i ya. Madhabnya madhab Syafi'i. Dan kalau kita lihat madhab Imam Syafi'i lahir pada abad kedua. Berarti beliau dengan Imam Syafi'i kurang lebih jaraknya sekitar 6 abad ya. Untuk tanggalnya tidak ada yang mengatakan tanggal 12, namun ada perbedaan di beberapa ulama. Artinya belum disepakati, namun tahunnya sudah disepakati, yaitu tahun 773 Hijriah. Dan beliau ini ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih bayi, ibunya ya sudah meninggal. Kemudian ketika umur 4 tahun gantian ayahnya yang meninggal. Artinya beliau sudah menjadi anak yang yatim piatu mulai dari umur 4 tahun. Namun sebelum wafat, ayahnya menitipkan kepada salah seorang ulama yang termasuk teman dekatnya yang bernama Zakiyuddin Al-Harabi. Maka Zakiyuddin Al-Harabi ketika diberikan amanah untuk merawat serta mendidik Imam Ibnu Hajar ini, beliau kemudian dipondokkan ya atau diletak di sebuah madrasah tempat pendidikan ketika umur 5 tahun. Bayangkan umur 5 tahun sudah mondok, sudah belajar di tempat yang karena memang orang tuanya sudah tidak ada. Mungkin kalau kita ya atau anak-anak kita apalagi sekarang dengan adanya HP 5 tahun mungkin suruh ngaji saja kadang-kadang susah ya, apalagi menghafal dan lain sebagainya. Beliau ketika masuk tempat lembaga pendidikan tadi, yang beliau pelajari pertama adalah Al-Quran, karena itu merupakan pondasi dan itu sunnah para ulama terdahulu. Sebelum mempelajari yang lainnya, beliau pelajari Al-Quran. Pertama yang beliau pelajari makhrajnya, yang kedua tajwidnya, sehingga ketika beliau menghafal itu bacaannya atau apa yang dihafal betul dan benar. Banyak sekali sekarang yang saking pengennya cepat menghafal, namun ketika belum betul bacanya atau panjang pendeknya betul, makhrajnya masih belum betul, mereka sudah menghafal. Akibatnya ketika mereka menghafal, yang dihafal adalah kalimat yang salah dari hukum tajwid dan makhrajnya. Kalau sudah hafal maka susah untuk merubahnya. Berbeda ketika kita baru pertama kali menghafal. Maka inilah yang dicontohkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mendapat gelar Syihabuddin ya. Syihab ini artinya bulan. Buddin, ad-din adalah agama. Artinya bulannya agama. Namanya bulan kan berarti sesuatu yang indah, sesuatu yang menghiasi, yang menerangi ketika malam, kemudian berada di tempat yang tinggi mulia karena tadi keilmuan dan kesolehannya.
Selain itu beliau juga mendapat gelar Al-Hafidh ya. Al-Hafidh ini bukan sekedar hafal Al-Quran, namun orang-orang yang digelari Al-Hafidh menurut ulama hadis, mereka yang sudah hafal 1000 hadis, minimal 1000 hadis sudah hafal. Dan hafalnya bukan sekedar matan atau isinya saja, namun mereka juga menghafal sanadnya, dari siapa sampai nanti terakhir dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hafalnya betul-betul matan dan isnadan. Maka beliau mendapat gelar Al-Hafidh atau menjadi seorang penghafal hadis minimal 1000 hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian menempuh pendidikan pertama ya. Ada yang mengatakan beliau lahir di Al-Athqalan. Al-Athqalan ini salah satu tempat dekat Gaza di Palestina. Namun dalam kitab lain diriwayatkan beliau lahir di Mesir. Maka di situ ada perbedaan yang sudah disepakati. Beliau besar dan kemudian menghabiskan hidupnya hingga wafat di Mesir ya. Maka pertama kali beliau menimba ilmu dari ulama-ulama Mesir, sampai ketika sudah merasa cukup beliau kemudian mengembara. Pernah ke Mekah dan Madinah, kemudian ke Damaskus, kemudian ke Yerusalem, kemudian ke Son'a yang ada di Yaman ya. Artinya perjuangan beliau tidaklah mudah ya, penuh dengan perjuangan sampai menimba ilmu di luar negara atau luar negeri. Untuk pekerjaannya ya, beliau menjadi khatib di Masjid Al-Azhar ya, Kairo, Mesir. Kemudian juga beliau menjadi khatib di Masjid Amr bin As ya. Amr bin As ini seorang sahabat Rasulullah SAW yang menjadi gubernur di Mesir, yang dikenal sebagai pembebas Mesir dari kekuasaan Persia dan Romawi, dan beliau wafat di sana. Maka di sana ada salah satu masjid yang dinamakan Masjid Amr bin As, karena beliau ya, Amr bin As wafat di Mesir. Kemudian selama hidupnya ya, kurang lebih 21 tahun beliau menjadi hakim ya, menjadi hakim atau kepalanya para hakim ketika itu ya di Mesir, kurang lebih selama 21 tahun sampai beliau meninggal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karya beliau begitu banyak. Ada kurang lebih 150, namun yang paling terbaik, paling fenomenal karya beliau adalah kitab Fathul Bari fi Syarhil Sahih Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari, syarah atau penjelasan dari Sahih Bukhari. Maka para ulama saking terkagum-kagumnya dengan Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fathi atau Fathul Mekah. Itu kan pengkiasan bahwa di zaman Rasulullah SAW ketika Fathul Makkah pada tahun 8 Hijriah terjadi, maka setelah itu umat Islam sudah bisa menguasai Mekah. Maka ke Mekah ketika itu sudah dalam keadaan aman bagi orang-orang muslim untuk menjalankan agamanya. Kota Mekah sudah bersih dari berhala-berhala, terutama di Ka'bah dan sekitarnya sudah dihancurkan ketika Fathul Makkah. Maka tidak ada hijrah, atau setelah Fathul Makkah ketika orang Mekah pergi ke Madinah, dia tidak dinamakan lagi muhajir atau orang yang sedang berhijrah, namun dia adalah seperti biasa ya, berkunjung atau ziarah. Maka begitu pula setelah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun ya syarah yang dinamakan kitab Fathul Bari,
para ulama sepakat mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak perlu lagi artinya ya melihat kitab-kitab lain ketika syarah Sahih Bukhari sudah ada pada. Artinya kalau kita mau memahami Sahih Bukhari maka bacalah kitab Fathul Bari, itu sudah mencakup dari syarah-syarah Sahih Bukhari yang lainnya karena begitu lengkap dan begitu sistematisnya. Baik, selanjutnya untuk kitab yang tidak kalah terkenal dan juga fenomenalnya adalah kitab Bulughul Maram. Karena kitab ini menjadi rujukan utama untuk fikih dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kitab ini diterjemahkan, bukan hanya diterjemahkan, disyarah atau dijelaskan oleh ulama-ulama setelahnya. Berbagai ulama telah menjelaskan mengenai kitab Bulughul Maram. Itu artinya para ulama menaruh perhatian lebih dan para ulama memandang bahwa kitab Bulughul Maram ini banyak sekali manfaatnya, sehingga para ulama membuat penjelasan-penjelasan dalam hadis-hadis yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Contohnya yang terkenal syarah dari Bulughul Maram adalah Subulus Salam, ya, karya dari As-Sun'ani. Kemudian ada kitab lain yang menjelaskan mengenai Bulughul Maram, itu bernama kitab Badrut Tamam, ya, karya dari Husain bin Muhammad Al-Maghribi. Kemudian ada Ibanatul Ahkam, itu merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Kemudian ada Minhatul Alam, ya, syarah Bulughul Maram karya Syekh Shalih Fauzan. Dan yang banyak sekarang beredar itu syarahnya yang berjudul Syarah Bulughul Maram karya Atiyah Muhammad Salim. Maka banyaknya syarah ini para ulama ternyata juga mempelajari atau mengkaji kitab Bulughul Maram ini, padahal mereka para ulama. Maka apa sebetulnya makna Bulughul Maram ini? Makna Bulughul Maram, ya, bulugh itu artinya sampai, maram itu adalah keinginan atau tujuan. Maka Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin membantu orang-orang Islam, umat muslimin ini untuk bisa sampai pada tujuannya. Tujuan kita adalah sesuai tujuan penciptaan kita dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Namun perlu min adillatil ahkam, kita sampai pada tujuan itu berdasarkan dasar-dasar atau dalil-dalil hukum yang sahih. Sehingga Imam Ibnu Hajar mengajarkan kepada kita dalam beragama ini kita tidak boleh hanya sekedar kata si fulan. Maka kita tidak boleh taklidul a'ma, apalagi sampai fanatik. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin bahwa setiap muslim ini dalam sholatnya, dalam wudhunya, dalam puasanya, zakatnya, mereka tahu, oh ini hadisnya, oh ini dasar hukumnya. Maka beliau menyusun kitab Bulughul Maram ini yang begitu tematik. Tematik ini artinya sesuai, beliau pilih dari hadis-hadis, menyesuaikan dengan bab-bab terutama dalam fikih atau dalam beribadah. Maka beliau susun yang pertama kali dalam kitab Toharoh, karena Toharoh atau bersuci ini merupakan inti atau syarat utama ketika seorang akan sholat, ketika seorang akan tawaf. Karena sholat kita tidak akan sah ketika tanpa Toharoh, tanpa bersuci yang baik dan benar. Kalau sholat kita tidak terima, maka tiang agama kita roboh, sehingga agama kita mudah sekali roboh pula. Maka beliau menyusun kitab
tematik ya, sistematis sesuai dengan apa bab-bab pada kajian fikih yang paling urut mengenai toharoh, kemudian nanti sholat, kemudian nanti puasa, zakat dan seterusnya. Kelebihan yang lain dari kitab Bulughul Maram ini, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan mengenai derajat hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini. Apakah hadis ini sahih? Apakah hadis ini hasan? Apakah hadis ini dhaif? Beliau sudah tulis atau tambahkan di setiap akhir dari hadis yang beliau susun tadi. Sehingga bagi seorang awam seperti kita ini sangat bermanfaat, sangat mudah untuk ini hadis sahih. Karena kalau kita mau belajar untuk sampai derajat mensahihkan hadis atau mendhaifkan hadis, butuh waktu yang lama dan butuh kerja keras. Harus belajar mustalahul hadis, harus belajar usulul fiqh, harus belajar qawaidul fiqh, harus belajar maqasidus syariah, harus belajar rijalul sanad. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Namun dengan adanya kitab Bulughul Maram ini, di setiap akhir hadisnya beliau sebutkan derajat kesahihan dari hadis ini, maka memudahkan kita dan semakin memantap, ini hadisnya sahih. Yang mensahihkan adalah ahlul hadis, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau juga menambahkan, ketika hadis ini diriwayatkan di dalam hadis yang lain, maka beliau akan tambahkan hadis yang menjelaskan mengenai hadis ini dengan singkat dan jelas, sehingga kita nggak perlu lagi, contohnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di Imam Muslim disebutkan juga, nggak perlu kita sibuk-sibuk mencari di dalam Sahih Muslim, namun di situ sudah langsung Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan, sehingga bagi kita sangat membantu dan bermanfaat. Dan yang terakhir, salah satu kelebihannya adalah dalam kitab fikih ini ya, kumpulan hadis sistematis mengenai fikih, beliau tambahkan di akhir bab ya, di akhir babnya ini dengan judul Kitabu Al-Jawami, atau kompilasi dari ayat hadis-hadis lain yang penting, terutama mengenai akhlak. Artinya beliau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita beribadah, setelah beribadah perlu berakhlak yang mulia. Jadi bukan sekedar yang penting kita ibadahnya baik, kepada Allah baik, namun kepada manusia kita tidak baik akhlaknya. Naudzubillah min dzalik. Maka Imam Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menutup kitab Bulughul Maram ini dengan bab mengenai akhlak-akhlak, sehingga setiap orang mukmin setelah menyempurnakan ibadahnya, toharohnya, puasanya, zakatnya, disempurnakan dengan akhlaknya yang semakin mulia. Karena kan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka sebetulnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling baik akhlaknya. Percuma kita ibadah, mengkaji ilmu, berilmu, namun akhlaknya kurang baik, maka tanda bahwa derajat kita di sisi Allah juga kurang baik, kurang mulia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita mempelajari biografi singkat mengenai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau wafat pada tahun 852. Artinya beliau lahir 773 dan wafat pada 852 Hijriah. Beliau kurang lebih menjalani hidup di dunia ini kurang lebih adalah 79 tahun ya, 79 tahun
beliau hidup di dunia dan mewariskan kitab-kitab yang insya Allah penuh manfaat bagi kita. Selanjutnya kita masuk ke muqaddimahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian qala al-muallif rahimahullah taala, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau menulis prakata-kata pengantarnya dengan basmalah. Selanjutnya alhamdulillahi ala ni'amihi adz-dzahirah wal batinah, yang artinya segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Maka ini kebiasaan para ulama memulai segala sesuatu dengan memuji Allah dulu. Nikmat yang zahir adalah nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan nikmat. Kemudian yang kedua, nikmat tahsinus surah. Allah berikan kita wajah, Allah berikan kita bentuk, Allah berikan kita rupa yang terbaik, yang mana manusia tidak ada satupun yang mampu membuatnya. Itu juga termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat ilmu itu juga nikmat. Kita bisa hadir pada malam hari ini untuk menambah ilmu kita, mengamalkan ilmu kita. Kita bisa mengajarkan ke orang yang lain. Itu juga termasuk nikmat zahir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat, nggak mungkin kalau kita nggak sehat bisa sampai sini. Itu juga nikmat. Kemudian tashilur rizqi, Allah memudahkan kita mendapatkan rizki. Ya, rizki boleh harta, boleh anak-anak yang soleh solihah, keluar pasangan yang soleh solihah, kemudian nikmat sehat, nikmat sempat, dan seterusnya. Itu juga termasuk kemudahan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nikmat batinah, nikmat ma satarahullahu ta'ala minal uyubi wadzunubi wal aurah. Nikmat batin itu adalah nikmat ditutupnya dosa-dosa kita, aib-aib kita, aurat-aurat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang besar juga. Bayangkan kalau misalnya dosa kita Allah tampakkan sebagai bau yang busuk, pasti orang-orang tidak akan mau duduk dekat dengan kita. Atau setiap maksiat yang kita lakukan Allah buka, Allah tampakkan, sehingga kita menjadi malu, mau keluar malu, mau kemana-mana kita merasa malu, menanggung beban, sehingga kita tidak bisa beraktivitas. Begitu pula nikmat aurat kita, Allah menutup menyuruh, memerintahkan kita menggunakan pakaian untuk menutup aurat kita. Maka sesungguhnya nikmat tertutupnya aib kita, maksiat kita, kesalahan, kekurangan kita, itu merupakan nikmat batin yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sampai menceritakan aib kita, kesalahan kita kepada orang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kullun nasi mu'afan illal muhajirin. Setiap manusia, ya, setiap orang akan dimaafkan kesalahannya kecuali al-muhajirin. Al-muhajirin di sini bukan orang-orang yang berhijrah, karena la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekah. Maka al-muhajirin di sini dijelaskan dalam hadis selanjutnya, yaitu orang-orang yang ketika malam hari berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian Allah sudah tutup dengan tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Namun di pagi harinya dia sibuk menceritakan aibnya tadi, dosanya tadi ke orang lain. Oh, saya tadi malam telah berbuat ini dan itu. Dia malah bangga, merasa hebat dan seterusnya. Maka inilah orang-orang yang tidak dimaafkan oleh Allah. Atau orang-orang yang ketika siang hari dia berbuat maksiat dosa,
namun ketika malam dia malah membuka aibnya sendiri. Maka dalam Islam kita dilarang membuka aib kita sendiri, apalagi aib orang lain. Karena dengan ditutupnya aib kita itu merupakan nikmat yang besar dari Allah. Ketika kita buka aib kita atau orang lain, berarti kita telah membuka atau menghilangkan nikmat batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan untuk mensyukuri nikmat yang zahir maupun yang batin. Dengan cara apa? Menggunakannya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka ini saja dulu ya muqaddimahnya, baru sampai alhamdulillahi ala ni'amihi adz-dzahirah wal batinah. Insyaallah kalau ada pertemuan lagi kita akan lanjutkan kembali mengenai muqaddimahnya, baru nanti setelah itu masuk ke bab yang pertama. Mungkin ini saja dulu. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak nanti saya lanjutkan kembali. Ada? Lanjut ya. Baik. Kemudian ni'amihi adz-dzahira wal batinah qadiman wa haditsan, yaitu mensyukuri nikmat Allah yang zahir dan yang batin, haditsan yang sekarang ya atau yang akan datang, wa qadiman dan nikmat-nikmat yang telah lampau. Bayangkan kalau kita suruh menghitung nikmat Allah yang sudah saja, berapa banyak uang yang sudah Allah berikan kepada kita, berapa banyak nafas yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak nikmat penglihatan dan seterusnya. Kita tidak akan mampu melihatnya, kita tidak akan mampu menghitungnya, apalagi nikmat yang akan datang. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang zahir maupun yang batin, dan yang telah lampau dan yang akan datang. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salam sejahtera, salam keselamatan ya bagi tercurah ya, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Alladzi saru fi nusrati dinihi sayron hathithan, yaitu orang-orang yang senantiasa berjalan ya, menghabiskan hidupnya untuk nusrati dinihi, membantu agamanya, yaitu agama Islam, baik dengan pikirannya, baik dengan perkataannya, perbuatannya, dengan hartanya, syukur-syukur dengan nyawanya. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berdoa kepada semoga salam sejahtera, salam keselamatan tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa membantu agama Allah. Maka kita hadir pada malam hari ini, semoga ini termasuk dari membantu agama Allah. Siapa yang membantu agama Allah? Sayron hathithan, orang-orang yang membantu agama Allah dengan cepat, dengan ringan, dengan sungguh-sungguh, tidak perlu banyak memperhitungkan apa manfaatnya, apa saya dapat apa, keuntungannya apa. Kalau itu baik, itu mampu membantu agama Allah, pasti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka. Wa ala atba'ihim alladzi warathu ilmahum. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mendoakan kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah, para keluarganya, sahabatnya, dengan ilmunya. Ala ya warathu ilmihim, dan juga mewarisi ilmunya. Ditambahkan wal ulama warathatul anbiya, dan para ulama ya, para orang berilmu itu merupakan pewaris para nabi. Karena nabi kita lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak pernah mewariskan dirham, kemudian dinar, harta, uang.
Maka ketika kita tidak mendapatkan, tidak perlu sedih. Sebaliknya ketika kita tidak mendapatkan warisan ilmu, karena itu warisan para nabi, seharusnya kita malah sedih, merasa menyesal. Maka ketika kita ada kajian ilmu, kemudian kita semangat datang, Allah mudahkan kepada kita, itu nikmat yang begitu besar. Karena kita dipilih untuk menjadi pewaris para nabi. Akrim bihim warithan wa mauruthan. Sungguh indahnya, alangkah mulianya, sungguh mulianya orang-orang yang mewarisi dan juga yang diwarisi. Siapa yang mewarisi? Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Orang yang para sahabat, kemudian para ulama. Mereka mewarisi karena telah mendapatkan warisan dulu. Bagaimana orang yang tidak mendapatkan warisan bisa mewarisi? Artinya kalau kita pengen mewarisi ilmu, warisan para nabi, maka kita harus semangat untuk menuntut ilmu. Maka dalam Islam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan, mulai dari lahir sampai kita meninggal. Maka muqaddimahnya saja sudah berisi doa. Doa kepada para nabi, doa kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para pejuang di jalan Allah, kemudian kepada pewaris para nabi yaitu para ulama. Maka di sini kita diajarkan juga dalam berdoa jangan hanya mendoakan diri sendiri. Kita doakan Rasulullah, kita doakan para ulama, para sahabat, kita doakan keluarga kita, teman-teman kita, karena sesungguhnya ketika kita berdoa, dalam hadis disebutkan walaka amin, para malaikat akan mengatakan dan bagimu demikian. Bagaimana doa yang diaminkan oleh para malaikat sudah tentu lebih mustajab. Belum tentu doa kita kepada orang lain mustajab, namun ketika kita mendoakan, maka malaikatlah yang akan mendoakan kita, itu lebih mustajab. Allahu Akbar. Maka ini yang muqaddimah yang pertama. Kemudian amma ba'd. Baik, ini saja yang bisa sampaikan atau lanjut lagi nih? Satu lagi? Lanjut lagi ya, satu lagi. Amma ba'd. Nah, amma ba'd ini merupakan penutup ya. Biasanya dalam muqaddimah khutbah atau dalam muqaddimah ceramah yang secara Islami itu memang disunnahkan mengucapkan amma ba'd. Karena amma ba'd ini untuk melengkapi, menyempurnakan tadi kesyukuran-kesyukuran yang belum kita sebutkan atau doa-doa yang belum kita sebutkan. Maka ketika kita mengucapkan amma ba'd adalah dan juga yang lainnya yang belum disebutkan, artinya menyempurnakan pujian atau doa yang belum sempat terucap ketika kita mengawali sebuah perkataan, sehingga perkataan kita menjadi lebih berkah, menjadi lebih bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma ba'd ini ternyata yang mengawali adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amma ba'd ditafsirkan juga para ulama, amma ba'd ini sebagai pemisah antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Maka perkataan pertama mengenai syukur dan doa, kemudian setelahnya baru perkataan yang berbeda temanya. Itu menurut para ulama yang juga menafsirkan lain dari kata amma ba'd. Namun yang lebih disepakati tadi, amma ba'd adalah untuk menyempurnakan segala pujian, segala syukuran yang belum sempat kita sebutkan. Karena kalau kita mau memuji Allah sampai kita mati pun itu belum pernah akan cukup. Kalau kita cuma sekadar mengucapkan alhamdulillah ala ni'amihi adz-dzahira wal batinah, masih jauh dari cukup. Dan kalau kita sebutkan terus belum pernah akan cukup, maka ditutup dengan amma ba'd. Fahadha mukhtasar yashtamilu ala usulil adillah.
Maka ya, ini kitab yang ringkas ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani saja sudah menyebutkan ini kitab yang ringkas, akan tetapi yashtamilu ala usulil adillah, mengandung pokok-pokok dalil ya, mengandung tentang dalil atau bukti-bukti ya, al-haditsiyah lil ahkamis syariah, bukti-bukti dalil-dalil dari hadis mengenai syariat-syariat Islam. Karena tadi di awal sudah disebutkan bulughul maram min adillatil ahkam, ketika kita ingin sampai pada tujuan ibadah kita yang mulia harus dengan dalil, sehingga tidak taklid, sehingga tidak fanatik buta. Ketika ada dalil maka kita siap menerimanya kalau itu dalilnya sahih dan kuat. Namun kalau tidak ada, jangan sekedar kita ikut-ikutan, kita gali, kita tanya, kita baca, sehingga apa yang kita ikuti betul-betul mantap, ada dalilnya sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau kita contohnya disuruh berjalan ya kan, ketika berjalan tidak ada penunjuk arahnya, kita pasti akan kurang bingung, kemudian kurang mantep, kemudian tidak semangat. Namun ketika kita tahu oh arah yang benar ke sana, kita akan mantap, semangat, dan juga kita tidak mudah goyah dengan ujian-ujian yang ada di jalan tersebut. Kemudian harrartuhu tahriron balighan, aku menyusunnya dengan susunan yang baik, yang baligh, mudah untuk dipahami, mudah untuk dipelajari. Liyasira man yahfaduhu min baini aqranihi nabighan, supaya orang yang menghafalnya menjadi orang yang berharga di antara mereka. Maka pengakuan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang mampu menguasai Bulughul Maram saja itu sudah bisa menjadi orang yang mulia, berharga. Karena di dalam kitab Bulughul Maram ini sudah mencangkup berbagai hal yang kita perlukan dalam beribadah. Kemudian wa yasta'inu bihi at-talib al-mubtadi'. Kitab ini disusun untuk memudahkan bagi para penuntut ilmu pemula. Walaupun kita belum mondok bertahun-tahun, walaupun kita mungkin baru belajar agama 1-2 tahun, namun kitab ini memang disusun ringkas, mudah, namun jelas. Memang digunakan untuk memudahkan para thalibul ilm. Apakah kitab ini kemudian berarti kitab yang istilahnya bobotnya ringan? Disebutkan lagi wala yastaghni anhu ar-raghib, walaupun disusun secara ringkas, sederhana, jelas, namun kitab ini tidak akan lari darinya. Maksudnya orang-orang yang sudah pandai, orang-orang yang sudah alim ya, ar-raghib, yang sudah mendalam ilmunya, al-muntaha, yang sudah purna, istilahnya sudah ilmunya tuh sudah sempurna lah, itu juga masih akan tetap baik untuk mempelajari kitab Bulughul Maram ini. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan, kitab Bulughul Maram ini bisa dipelajari untuk pemula, untuk orang yang sedang maupun orang yang sudah alim, sekalipun mereka masih berbondong-bondong untuk mempelajari kitab Bulughul Maram. Dibuktikan dengan tadi syarah dari Bulughul Maram sangat banyak. Yang mensyarah siapa? Para ulama. Artinya para ulama pun masih tidak lepas untuk mempelajari kitab Bulughul Maram. Maka alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah untuk mempelajari kitab yang
penuh berkah ini. Dan salah satu kitab itu berkah, kitabnya itu digunakan oleh banyak orang dan dari sepanjang zaman. Sekarang ini kitab Bulughul Maram menjadi rujukan utama dari kitab hadis dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kalau di Arab, di Mesir, kitab Bulughul Maram ini dipelajari oleh anak-anak SMP dan SMA. Maka artinya kitab Bulughul Maram disusun oleh Imam Ibnu Hajar, nanti disebutkan di muqaddimah selanjutnya. Beliau dengan ikhlas, sehingga amalan yang dikerjakan dengan ikhlas akan senantiasa abadi. Berbeda dengan sekarang, orang menulis buku niatnya untuk bisa dijual kemudian mendapatkan uang, sehingga setelah orang beli kadang tidak dibaca atau dibaca sekali mungkin sudah. Namun keikhlasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menjadikan bukunya itu dipelajari oleh banyak orang, sehingga jariyah dari ilmunya tadi terus mengalir selama kitab ini masih dipelajari dan diamalkan oleh siapapun orang-orang setelah beliau. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga muqaddimah ini menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan semakin semangat lagi kita untuk mengkaji bersama kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ini. Ini saja. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya cukupkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.